Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ingin coba mereaksi peristiwa yang menggemparkan ya. Ya, wah itu luar biasa di masyarakat kita itu. Bagi kita yang mengikuti pemberitaan lah terutama ya. Bagaimana ada orang yang kemudian yang seharusnya menjadi pihak memberikan keadilan di masyarakat, namun ternyata itu bisa diperjualbelikan. Lalu dalam bahasa agama itu disebut dengan apa itu? Suap. Ya. Bagaimana ancaman atas orang yang menerima dan menyuapnya itu? La'anallah, Allah akan melaknat mereka. Baik yang menyuap maupun yang menerima suap. Nah ini besar sekali. Karena apa? Kalau itu sampai dibiarkan, itu kan kacau kehidupan ini. Apalah artinya nilai-nilai moral yang kemudian diajarkan kita dari SD, bahkan dari PAUD ya, kita diajarin nilai moral. Bahkan moral pun diberi judul itu moral agama, moral Pancasila, dan seterusnya. Kalau kemudian ternyata dalam realitas kehidupan masyarakat, umat, atau bahkan ya secara rakyat, itu menganggap hal yang biasa. Ini akan sebuah kondisi yang sudah alarm tanda bahaya ini. Sungguh sebuah tanda bahaya bagi kehidupan sosial kalau orang menganggap biasa praktek suap menyuap. Padahal ancamannya sangat berat baik dalam agama maupun dalam kenyataan. Dalam kenyataan maksud apa? Pasti kehidupan sosial akan kacau, balau. Kalau kemudian praktek suap menyuap ini menjadi tradisi yang dibiarkan bahkan menjadi sesuatu yang dimaklumi. Maka menjadi penting menyikapi apa yang terjadi dalam pemberitaan. Ya, kita berjuang bersama-sama, kita ikhtiar bersama-sama, dan perjuangan kita dalam mengurangi, kalau nggak bisa menghilangkan ya, praktek seperti itu. Insya Allah kalau kita niati benar, itu akan menjadi amal soleh kita. Jadi amal soleh itu jangan dipahami hanya sholat, hanya puasa, zikir, bukan. Hal yang ritual sifatnya bukan. Termasuk kita memiliki kepedulian terhadap masyarakat kita, khususnya agar menghindari keburukan, kemadharatan, dan yang muncul hanyalah agar kemaslahatan, itu pun juga tercatat sebagai amal soleh kita. Maka sekiranya kita belum bisa melakukan tindakan untuk mencegah itu, paling tidak jangan ikut terlibat. Itu pun sebuah prestasi. Itu pun sudah menjadi sebuah kontribusi yang baik. Kalau masyarakat kita, umat kita, secara keseluruhan rakyat kita tidak melakukan itu semuanya, kan tidak ada pada akhirnya. Nah, karena timbulnya kasus itu sebenarnya ya ada yang melakukan, ada yang mau menerima, ada yang mau memberi. Maka kalau kedua belah pihak ini sebetulnya pada akhirnya sadar tidak melakukan, selesai. Dan kita berharap semoga umat kita, semoga suatu saat hal itu paling tidak kalau hilang sama sekali mungkin mimpi ya. Namanya di dunia kan paling tidak berkurang sampai pada kondisi yang minimalis sekali itu. Kenapa? Karena buktinya negara lain bisa kok. Bisa mencapai zero seperti itu. Meskipun mungkin ya nggak ketahuan ya. Kira-kira gitu kan. Tapi paling tidak secara kasat mata sehari-hari kita bisa menyaksikannya gitu. Tapi kalau kasat matanya tentang hal itu begitu nyata, tentu ini sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. Maka mengambil peran untuk mencegah itu, mengambil peran untuk agar itu tidak terus berkembang, insya Allah ini akan dicatat sebagai amal soleh yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya sekali hal itu. Maka mari kita bergandengan tangan untuk mencegah itu ada di masyarakat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.